there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. A. Konsep kependudukan mengenai populasi, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi. 1. Populasi, pertumbuhan penduduk. Penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu, minimal dalam jangka waktu 1 tahun pada saat dilaksanakan pendapatan atau sensus penduduk. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja, usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk. Ada 3 faktor yang dominan, yaitu tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi atau perpindahan penduduk. Aspek kependudukan meliputi jumlah dan perkembangan pertumbuhan, persebaran, kepadatan, kualitas, serta mobilitas penduduk. 1. Jumlah dan perkembangan penduduk. Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan yang mana hal ini bisa berdampak baik untuk negara jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan. 2. Pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalkan, peperangan, wabah penyakit atau epidemik, kelaparan, dan bencana alam. Selain itu, kestabilan negara, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. 3. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Hal ini terlihat hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dan Madura. Padahal kedua pulau tersebut hanya memiliki luas kurang lebih 7% dari luas wilayah Indonesia. Maka hal itu akan berdampak pada berkurangnya lahan perekonomian akibat dijadikan tempat tinggal oleh sekalangan orang yang tinggal di wilayah itu sendiri. 2. Urbanisasi. Pengertian urbanisasi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia adalah suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu, dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengkotaan suatu wilayah. Urbanisasi dari pendekatan demografis berarti sebagai suatu proses peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan sehingga proporsi penduduk yang tinggal menjadi yang biasanya secara sederhana. Konsentrasi tersebut diukur dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, kecepatan perubahan proporsi tersebut, dan perubahan jumlah pusat-pusat kota. B. Konsep ketenagakerjaan mengenai angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri yaitu 1. Golongan yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau memperoleh atau keuntungan baik mereka yang bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh. Kedua, golongan yang menganggur, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan menurut waktu tertentu atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi sudah menganggur dan mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Salah satu upaya untuk mendorong tenaga kerja agar aktif dalam perekonomian adalah melalui kebijakan upah minimum. Setiap tenaga kerja yang bekerja, baik penuh waktu ataupun paruh waktu, akan menerima timbal balik atau balas jasa atas partisipasinya dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk gaji atau upah. Selain upah minimum, pendidikan merupakan hal yang memiliki kaitan dengan tenaga kerja yang ada pada akhirnya berpengaruh pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep kesempatan kerja dan pengangguran. Konsep tenaga kerja sendiri diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan.
yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Dalam permasalahan ini, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 1. Tenaga kerja terdidik, 2. Tenaga kerja terlatih, dan ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang belum dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadinya surplus penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan dan ketidakcocokan antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja. Dan inilah yang menciptakan pengangguran. D. Implementasi bagaimana kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia. Sejumlah permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang ketenaga kerjaan adalah terbatasnya kesempatan kerja, pertumbuhan yang lumayan tinggi pada angkatan kerja, gaji yang rendah juga daya produksi pekerja, ketidakseimbangan antara daerah yang juga menyangkut pada besaran gaji dan penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini, kesempatan kerja paling banyak mempengaruhi ketenagakerjaan, di mana faktor lain seperti rendahnya tingkat upah, tingkat produktivitas, pendidikan menjadi hal-hal yang memberikan dampak langsung dalam kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan lapangan usaha memicu peningkatan angka pengangguran. Secara tidak langsung, pengangguran mengakibatkan pemborosan penggunaan sumber daya tanpa adanya pendapatan yang diterima. Berikut ini ada upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar pengangguran di Indonesia dapat teratasi secara lebih baik. Yang pertama, pemerintah perlu menyediakan informasi akurat mengenai lapangan pekerjaan dalam berbagai media yang disertai dengan transparansi. Yang kedua, pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan kerja secara gratis kepada penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Yang ketiga, pemerintah perlu melakukan pengawasan dalam program peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Pendidikan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang terakhir, pemerintah perlu menyediakan dan meningkatkan sosialisasi terkait dengan literasi informasi berbasis inklusi sosial kepada penduduk Indonesia.